Halo pemirsa Metro TV Lampung, kembali saya Nana Hasan menemani Anda selama 30 menit ke depan untuk membahas tajuk dan berita apa saja yang publish dan juga hits di 4 platform Lampung Post Group. Saat ini sudah bersama saya Sri Agustina, Kadip Pemberitaan Lampung Post. Tapi sebelum masuk untuk membahas tajuk kali ini terlebih dahulu, kita akan menyaksikan video editorial berikut ini. Tekan Corona hingga desa. Pandemi COVID-19 semakin gawat. Bukannya mereda, dalam beberapa hari terakhir penyebarannya justru semakin merata. Faktanya, jumlah total penduduk yang terinfeksi pada Senin 21 Juni 2021 tembus di angka 2 juta kasus. Selain itu, penambahan kasus harian dalam beberapa hari mencapai lebih dari 13.000 kasus, dengan kasus tertinggi sebanyak 14.536 kasus pada 21 Juni. Adapun untuk kasus kematian di hari yang sama, tercatat sudah mencapai angka 54.956 kasus. Khusus di Lampung saja, total kasus pasien terkonfirmasi positif corona sudah sebanyak 20.392 orang. Bahkan pada Minggu 20 Juni 2021, lonjakan kasus menempatkan Lampung masuk dalam 5 besar tertinggi di Sumatera dengan penambahan 141 kasus baru. Peningkatan kasus ini tentu tidak boleh dipandang sebelah mata. Perlu ada upaya nyata dan segera supaya tak terus bertambah korbannya. Apalagi jumlah kematian di Lampung sudah 1.114 orang atau 5,52%. Angka itu 2 kali lipat angka nasional 2,76% dan dunia 2,7%. Celakanya, penyebaran COVID-19 bukan lagi di pusat kota. Virus corona baru ini telah merambah hingga ke desa. Satgas COVID-19 pusat telah menetapkan 2 desa di Lampung Selatan, tepatnya Desa Pulau Tengah dan Bali Agung sebagai zona merah. Betapa tidak, di Desa Pulau Tengah terdapat 52 warganya yang terkonfirmasi positif. Sebanyak 4 orang diantaranya telah dinyatakan sembuh. Bahkan kini, COVID-19 telah menyasar ke 5 desa di Lampung Selatan lainnya, yaitu Desa Pematang Baru, Mekar Mulia, Kalirejo, Rejo Mulyo, dan Bangunan. Bukan hanya itu, kota Metro hingga kini masih menyandang status zona merah. Demikian juga sejumlah kecamatan di Pesawaran yang juga memiliki tingkat risiko penyebaran tinggi. Bila tak disikapi serius, lumpuhnya pelayanan kesehatan bakal jadi kenyataan. Sudah ada contohnya, tengoklah tingkat keterisian 4 tower Wisma Atlet Kemayoran Jakarta yang mencapai 86,58%. Hal tersebut jelas mengkhawatirkan, sangat mengkhawatirkan. Publik amat berharap ada upaya konkret agar COVID-19 tak menyebar luas. Sudah saatnya pemerintah menginjak rem agar tak kebablasan. Penerapan program pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro atau bahkan penerapan lockdown untuk kota, kecamatan atau desa zona merah mendesak dilakukan. Hal itu sejalan dengan instruksi Menteri Dalam Negeri atau Mendagri nomor 13 tahun 2021 tentang perpanjangan PPKM Mikro dan mengoptimalkan posko penanganan COVID-19 di tingkat desa dan kelurahan. Rencana pemerintah Provinsi Lampung melatih 4 pilar, yakni Babinsa, Babin Kamtipmas, Kelurahan, dan Puskesmas harus ditindaklanjuti di seluruh daerah. Penyekatan di sejumlah wilayah sejatinya harus diiringi dengan kapasitas kemampuan ke-4 pilar untuk testing, tracing, dan treatment terhadap siapa saja yang dicurigai positif corona. Selain itu, sosialisasi masif pentingnya penerapan protokol kesehatan harus sampai hingga masyarakat lapisan terbawah. Jangan hanya melulu di perkotaan. Program vaksinasi juga harus dikebut. Target pemerintah 1 juta vaksinasi dalam sehari pada Juli harus diikuti dengan pemenuhan alokasi vaksin setiap daerah. Selain pula kerjasama seluruh instansi yang harus ditingkatkan. Kita tentu tidak berharap lonjakan COVID-19 naik 7 kali lipat seperti yang diperkirakan pada Agustus mendatang. Oleh sebab itu, perlu kesadaran bersama untuk mematuhi pola hidup era kebiasaan baru, yakni memakai masker,
mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, dan menjaga jarak. Juga hindari kerumunan serta kurangi mobilitas. Patuhi itu semua dan jangan ngeyel. Oke Mbak Cici, untuk tema kali ini di tajuk Lampung Pos itu tentang perkembangan kasus COVID-19 atau Corona. Seperti apa Lampung Pos menyoroti hal ini? Ya, tajuk kita yang hari ini menyoroti tentang sekarang makin kembali meningkatnya kasus COVID-19. Tidak hanya di Lampung tapi secara nasional juga, dan Lampung ternyata terimbas juga ikut meningkat. Dan ini kondisinya sangat mengerikan dan harus diwaspadai ya untuk semua pihak tentunya. Nah, ini beberapa desa ya Mbak Cici, beberapa desa ada di Lampung Selatan tuh seperti Bali Agung, ada Rejosari di Lampung Selatan, ada Pulau Tengah. Ini ya itu menjadi bisa dibilang lonjakan kasusnya benar-benar luar biasa. Nah, itu sebenarnya harus mendapatkan respon yang cukup cepat harusnya. Itu seperti apa respon dari pemerintah sendiri? Pertama ini peningkatan kasus COVID-19 itu disumbang ternyata dari desa. Kalau umumnya sebelum-sebelumnya di perkotaan ya kan, di perkotaan peningkatannya sangat tinggi. Kemudian ada upaya pengetatan, kemudian Satgas juga turun tangan, ikut melakukan penertiban. Jadi masyarakat di perkotaan akhirnya mau disiplin. Dan ternyata kita kecolongannya di desa terjadi lonjakan hingga di Pulau Tengah itu ada dari 20 orang yang terkonfirmasi, penanganannya agak terlambat, akhirnya menjadi sampai lebih dari 60. Tidak hanya itu, ini pun menyebar ke tetangga desanya. Jadi dari Pulau Tengah ke Rejosari, kemudian juga sekarang ada di Bali Agung. Ada beberapa desa di sekitarnya itu ternyata sekarang banyak kasus COVID-19 dan harus ada penyekatan. Ini yang memang masyarakat desa tuh harus mulai juga disiplin untuk menekan tentang infeksi dari Corona ini. Oke, Mbak Cici, dengan begitu kan dengan cepat sekali gitu, berarti apakah ini respon dari pemerintah sendiri itu tidak cukup tanggap sehingga menyebar dulu baru menjadi perhatian atau seperti apa Mbak Cici? Sebenarnya regulasi untuk pemberantasan COVID-19 ini sudah tersusun dari tingkat pusat, pemerintah pusat, kemudian daerah hingga ke desa sudah ada. Sampai dibentuknya Satgas, sampai dibentuk desa peduli ya. Ada Satgasnya di tingkat desa dan RT RW. Bahkan gini kepolisian juga ikut terlibat ya untuk berperan serta menekan COVID-19 yang ternyata lonjakannya luar biasa. Di Lampung ini per tanggal 20 Juni kemarin aja ada penambahan 141 kasus dalam satu hari. Totalnya di Lampung mencapai 20.400-an kasus. Dan dengan kematian 1.114. Ini luar biasa sekali, dan ini juga jangan main-main lah ya. Ini kita serius menangani ini dan jangan menganggap ini enteng. Masyarakat juga diminta untuk lebih benar loh. Ini memang ada gitu. Betul sekali Mbak Cici. Karena memang penanganan COVID-19 sendiri memang harus dari pemerintah daerah, pusat, sampai ke desa, itu memang harus bergerak dan berjalan bersama seperti itu. Tapi tahan dulu Mbak Cici, nanti kita akan lanjut kembali. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.